Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinan kita pengajian Selasa malam Rabu. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami tujuan hidup kita di alam dunia. Kehidupan kita di alam dunia adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya, adalah merupakan kehidupan yang harus difahami dan kita melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua adalah para arif billah dan para ulama salafus saleh. Bagaimana mereka datang ke alam dunia ini, kemudian mereka memahami tujuan hidupnya di alam dunia ini, kemudian mereka melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah. Abah pada malam hari ini mengambil judul adalah bahwa kita wajib bertemu Allah di dunia kalau Bapak ingin bertemu Allah di akhirat. Firman Allah di dalam Al-Quran jelas dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang punya harap yarju liqa, bertemu dengan Allah, maka dia ada tugas yang harus dia laksanakan adalah melaksanakan amal soleh, amalan solehah. Ada amalan soleh, ada amalan salah. Karena tidak semua amalan yang dilakukan oleh kebanyakan kita manusia adalah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh para anbiya, bahkan oleh baginda Nabi Muhammad, para salafus soleh, para aulia Allah, yang mana kebanyakan kita manusia di akhir zaman ini melaksanakan amal itu adalah dengan sisi dohir kita. Padahal sisi dohir kita yang sudah bapak-bapak pahami adalah bagian terendah dari diri kita manusia, yang menjadikan ujian kepada diri kita, bahkan menjadikan penghalang antara kita dengan Allah, itu adalah jasad kita. Maka dikatakan oleh Syaikhullah, la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah kecuali adalah wujud kita sendiri.
Jadi bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, mustahil amalan soleh yang dilakukan itu adalah dengan jasad. Karena Allah sudah menitipkan kepada kita ada bagian batin dari diri kita yang datang dari Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, adalah ruh yang Allah tiupkan pada diri kita. Mir ruhi adalah ruhku, kata Allah. Maka sering kita bahas, dalam diri kita ada dua bagian. Ada bagian dohir, ada bagian batin. Ada bagian jasad, ada bagian ruh. Bagian jasad kita yang ada sekarang ini adalah sesuatu yang harus Bapak pahami, yang disebutkan oleh para ulama adalah wilayah Adam, atau disebut juga oleh ulama tasawuf adalah a'yan khoraziyah. A'yan khoraziyah itu adalah bagian kulit, bagian luar dari tubuh kita, yang pada dasarnya a'yan khoraziyah ini, bagian jasad ini sesungguhnya hampir dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka oleh karena itulah Allah berfirman, "Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Siapa yang ingin liqa dengan Allah di akhirat, wajib liqa dengan Allah di dunia. Siapa yang ingin melihat wajah Allah di akhirat, wajib melihat wajah Allah di dunia. Maka kita sering bahas bahwa sesungguhnya hakikat manusia adalah hidupnya adalah hayatnya Allah. Hayat Allah itu adalah nyawa pada manusia. Dan nyawa itu adalah nafas pada kita. Nafas itu adalah ruh pada kita. Ruh itu adalah sir pada kita. Sir itu adalah rasa. Rasa itu adalah rahasia. Sir bahasa Arab, bahasa Indonesianya rahasia. Rasa. Rasa Allah, rahasia Allah, atau Rasul Allah yang disebutkan dengan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah sifat Allah. Jadi Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah sendiri. Karena Allah itu adalah tajalli. Segala Nur Muhammad itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Tajalli dari Allah. Jadi Bapak harus pahami, Nur Muhammad itu bukan diciptakan, tapi Allah itu mentajalikan dirinya. Abah sering katakan bahwa pada saat Allah itu goib, pada saat Allah itu ingin dikenal, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana kuntu kanzan mahfiyah." Aku ini tersembunyi, aku ini goib, bahkan aku ini goibul goib. Aku ini sir, aku rahasia di atas rahasia. Aku nurun ala nurin, aku cahaya di atas cahaya.
Maka Allah Fahbabtu an urafa, tapi aku mau dikenali. Maka kata Allah, fa khalaqul khalqa likai urafa, dan aku menciptakan. Itu bahasa syariat. Padahal maksudnya aku mentajalikan diriku ke dalam sifat. Maka Allah mendohir tajali dari goib menjadi wujud, menjadi ada dalam wujud nur. Maka inilah Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah tajali kepada nur. Maka di situ ada wal awal, yang awal itu yang batin. Wal akhir, yang akhir itulah yang dohir. Maka Allah yang goib, yang batin tadi bisa dilihat di yang dohir. Allah yang awal tadi bisa dilihat di yang akhir. Maka inilah yang Bapak harus pahami, karena kita wajib bertemu Allah, liqa dengan Allah. Dan Bapak sering dengar la ilaha illallah, la maujuda illallah. Sebetulnya orang sering berkata tapi tidak ngerti. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Tadi semua. Maka inilah pada malam hari ini, bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah, liqa dengan Allah. Banyak dalil yang menjelaskan ya tentang liqa, nanti kita akan bahas. Karena kalau seandainya Bapak melakukan fal ya'mal amalan solihah tanpa Bapak liqa dulu dengan Allah. Baginda Nabi Muhammad mi'raj dulu apa sholat dulu? Mi'raj dulu. Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan sholat dan lain ibadah yang lain, kenal dulu dengan Allah, bertemu dulu dengan Allah. Kan dikatakan oleh baginda Nabi, la sholata illa bima'rifatillah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak kenal kepada Allah. La tasihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kecuali adalah mengenal kepada yang disembah. Karena kalau Bapak tidak mengenal kepada yang disembah, maka nanti Bapak ada bahasa menyembah. Kalau sudah ada bahasa menyembah, maka gagallah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inilah kenapa kita harus kenal kepada Allah. Karena kalau tidak kenal kepada Allah, Bapak akan syirik dalam melaksanakan ibadah apapun. Padahal kata Allah, aku mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kata Allah, aku tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah. Maka kita tidak boleh berhenti di makom syariat. Tidak boleh berhenti di makom thariqat. Kita harus sampai kepada hakikat ma'rifat. Karena kalau berhenti di makom syariat, berarti ibadahnya adalah selamanya adalah syirik. Kalau ibadahnya syirik, itulah yang kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan banyak manusia, ada bagian manusia yang menyembah Allah itu adalah kepada huruf Allah, kepada nama Allah, kepada alif lam lam ha, tapi dia tidak kenal kepada yang punya nama. Karena nanti di penghujungnya, kenapa kita harus kenal kepada Allah? Karena ibadah itu adalah
harus konsepnya kata baginda Nabi, al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu. Makanya kenapa surat Al-Ikhlas itu dengan ucapan Qul huwallahu ahad. Itu setelah mereka al-abid wal ma'bud wahid, barulah dia bisa mengatakan Qul huwallahu ahad. Karena ahad itu bukan wahid. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Berarti yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Nafikan segalanya. Nah, kalaupun Bapak masih berada di makom tadi, wa minan nas, tadi katakan apa namanya, may ya'budallahu ala harfin, maka napas Bapak pun menjadi dosa. Lihat kata baginda Nabi, orang-orang yang tidak makrifat kepada Allah. Man ahroja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang nafasnya itu tidak mengenal Allah, dia tidak akan ingat kepada Allah. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Karena ingat itu syaratnya kenal. Kenal itu syaratnya liqa, bertemu. Bapak aja di sini sama jemaah, bagaimana mau kenal tanpa bertemu? Bagaimana akan mahabbah? Sekarang istri Bapak dulu liqa dulu apa kawin dulu? Liqa dulu. Setelah liqa baru kenal. Setelah kenal ada mahabbah. Setelah mahabbah kawin. Kalau seandainya tidak begitu prosesnya, berarti Bapak kawin haram. Tama di Kalimalang. Tidak ada proses liqa, tidak ada proses kenal, tahu-tahu numpak gue. Tanpa mahabbah. Inilah makanya dalam ibadah juga ada ibadah jina. Itulah ada amalan solihah, amal soleh, ada amal tidak soleh. Amal salah. Tadi apa kata selanjutnya tadi? Man akhraja nafasin bi ghairi akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Dia adalah seperti bangke. Mislul hayawan, seumpama binatang. Dunal baqarah, tapi binatangnya bukan sapi kata Nabi. Fahiya kal hinjir, tapi babi. Udah bangke, bangkainya bangke babi lagi. Tuh. Kalaupun dia melihat sesuatu, apa kata Nabi? Mana doro syai'an malam yarallah bahwal batil. Barang siapa melihat segala sesuatu yang dia tidak mampu melihat Allah, dia adalah berdosa pandangannya. Itulah kata Imam Ghazali dalam Ihya, siapa yang melihat kambing yang terlihat hanya kambing, dia buta. Meja dan kolong, mana duluan? Meja apa kolong? Berarti meja dalil adanya kolong. Mana duluan? Kambing apa Allah? Allah. Berarti Allah dalil adanya kambing. Jangan dibalik. Makanya Abah menyalahkan, maaf ya, yang menulis kitab Tijan, karena dia mengatakan makhluk dalil adanya Allah. Itu kebalik. Karena yang harus dilihat yang kodim. Karena kolong itu dia tidak ada pada saat meja digeser.
Mana duluan? Bapak yang dicermin apa bayangan dulu? Bapak yang dicermin dulu. Berarti kalau begitu, bapaklah dalil adanya bayangan dicermin. Begitu cara pandangnya. Lihat dalam hikam bahwa orang yang melihat makhluk sebagai dalil adanya Allah adalah masih terhijabnya pandangan basyirah. Bagi orang yang sudah terbuka cermin hatinya, dibuka oleh Allah, menyaksikan rahasia Allah, karena dia sudah mampu melihat Allah dalil adanya seluruh isi alam. Paham itu? Ya. Makanya pandangan orang-orang yang tidak ma'rifat itu adalah tadi kata Nabi, man nadhara syai'an malam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu yang dia tidak mampu melihat Allah, sama siapa yang melihat kolong tidak mampu melihat meja, adalah buta. Ya. Nah, jadi orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah itu dijelaskan oleh Nabi. Kalaupun sholat, kata Allah apa? Akibatnya, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat yang seperti tadi. Amalan yang salah. Tadi semua. Yang geraknya ayan kharajiyah. Yang geraknya adalah badan dohirnya, bukan ruhnya. Padahal badan kita ini digerakkan oleh hati, hati digerakkan oleh ruh. Berarti sama seperti lihat meja dan kolong. Harusnya pada saat melihat kolong yang nampak adalah meja. Nah, inilah yang harus Bapak latih dalam melihat sesuatu. Itulah dalil kata Allah, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun aku hadapkan wajahku, yang kulihat wajah Allah. Itu ya, pahami. Kenapa hari ini Bapak masih gelap untuk melihat itu? Karena padahal itulah yang Abah bilang tadi. Kalau seandainya Bapak sudah menembus diri Bapak sendiri, maka segala isi alam, barja, surga, neraka, sirat nampak jelas semuanya. Bahkan maaf, barangkali Bapak akan melihat teman Bapak hakikatnya dalam wujud apa. Ya. Inilah yang Bapak pahami. Jadi bukan hanya sebatas Allah menyebutkan kal-an'am, tapi memang bagi orang yang sudah dibuka oleh Allah untuk melihat hakikat, sesungguhnya manusia itu yang muncul adalah yang nampak adalah diri batinnya bagi orang-orang yang sudah kasar. Maka inilah kata baginda Nabi, hati-hati dengan pandangan orang-orang yang sudah kasar tadi semua. Ya, makanya jangan gegabah kita. Inilah, jangan merasa hidup sudah beres. Belajarlah kepada orang yang dia tahu bahwa dia tahu. Karena banyak sekarang ini di dunia orang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu tadi semua. Inilah ya. Akhirnya seumur-umur kabura maktan indallah, yang dikatakannya adalah hanya katanya semuanya. Padahal agama itu bukan katanya. Agama itu, iman itu adalah, makanya katakan al-imanu kulluh, iman sempurna itu apa kata baginda Nabi? Antu'mina bi ru'yatillah. Iman yang didasari dengan melihat Allah. Maka itulah kenapa makom ihsan dibagi dua. Ada makom muqarabah, ada makom tauhid musyahadah. Makom tauhid atau musyahadah adalah dikatakan anta budallahu ka'annaka tarah. Dia beribadah kepada Allah, benar-benar dia melihat Allah. Benar-benar dia melihat Rasulullah.
Tapi kalau maqam muqarabah fa illam takun tarah fa innahu yara. Dia merasa seolah-olah dia selalu dilihat oleh Allah. Maqam muraqabah boleh, tetapi tidak boleh berhenti di maqam muraqabah. Harus selesai. Maka ilmu tauhid itu adalah harus khotam. Abang kasih tahu. Ya. Karena kalau ilmu tauhid tidak khotam, apa yang Bapak lakukan? Nah, maka baginda Nabi bersabda dari hadis yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Banyak manusia beranggapan melakukan amal soleh di alam dunia. Sholatnya, pahala sholat dalam peti, pahala dikir dalam peti, pahala sodakoh dalam peti, pahala haji dalam peti, pahala zakat dalam peti, seolah-olah selama hidupnya sejak mulai dia akil balik sampai matinya dia merasa sudah ibadah. Dan dia merasa amalnya itu ada pada peti amalnya dia. Tapi kata baginda Nabi nanti begitu dibuka ternyata hanya debu semuanya. Inilah maka bedakan. Ada amal soleh, ada amal salah. Nah inilah yang harus kita bagaimana kita bisa melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu hanya bisa dilakukan dengan syarat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi adalah dengan tidak menduakan Allah. Karena kalau seandainya ibadahnya menduakan Allah, maka apa kata Allah di dalam Al-Quran, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah melaksanakan kewajibannya, mereka sudah melaksanakan ibadah, bahkan mereka merasa berilmu. Nah inilah yang terjadi sekarang. Orang-orang merasa berilmu, jago, berebet, ngaji kitab, berobot, ngaji hadis, tapi tewau jeung Allah. Sia-sia. Semua sia-sia. Dari semua. Karena ruhnya tidak menyaksikan. Apa yang dibahasnya adalah apa yang disaksikan musonib dari kitab yang dia aji itu. Ya. Harusnya, kan tadi kata baginda Nabi, antum minat biru'yatillah. Iman itu nggak bisa titip mata. Al-yakin itu nggak bisa nitip pada orang lain. Karena yakin itu harus datang dari hati kita sendiri. Tadi semua. Ya. Maka itulah di dalam banyak dijelaskan termasuk dalam sholat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa makana sholatu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Allah sampaikan fadhukul azaba bima kuntum takfur. Sesungguhnya sholat mereka di masjid mereka itu adalah hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Jadi Bapak harus mengerti alat komunikasi kita dengan Allah itu apa, bukan jasad ini. Maka kemarin kita sering bahas ada a'yan khorziyah, badan kita adalah sifat Adam. Ingat, sifat Adam pada tubuh kita ini adalah lahayun. Dia tidak memiliki hidup. Maka kalau hari ini Bapak jadi dokter, yang dokter itu bukan Bapak. Nanti Bapak keluar si dokter itu, atau si dokter jago obat, mati itu si dokter. Yang matinya itu, yang dokter itu ruhnya. Maka jenazahnya itu disuruh nyuntik nggak bisa. Boro-boro untuk ngobatin orang lain, untuk ngantarkan jasadnya sendiri ke kubur harus digotong orang lain. Ya. Maka inilah bapak-bapak, jangan anggap sepele tentang ilmu tauhid ya. Jangan anggap sepele. Karena Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang dibawa itu adalah la ilaha illallah, adalah mentauhidkan Allah. Maka selalu dikatakan agama Nabi Ibrahim itu adalah, milad Ibrahim itu adalah agama tauhid. Selalu dikatakan dalam kitab-kitab bahwa mereka
Ajaran yang dibawa Nabi Musa itu adalah ajaran agama tauhid. Semua Rasul itu mengajarkan tauhid dari semua. Kemudian dari tauhid itulah mereka nanti akan melahirkan akhlak pada dirinya. Kenapa? Karena tujuannya Bapak belajar agama, melaksanakan ibadah adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah adalah bagaimana tajali akhlak Allah pada diri. Dan tajali akhlak Allah pada diri itu, tajali itu hanya terjadi setelah Bapak takhalli dan tahalli. Maka konsepnya untuk kita bertemu dengan Allah, kata baginda Nabi, bahkan maaf kata Allah dalam Al-Quran, kita lihat surat An-Nisa 66 ya. Surat An-Nisa 66 Allah berfirman tentang Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Dan seandainya kami wajibkan kepada mereka aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, aw ikhruju min diyarikum, dan keluarlah kamu dari kampungmu. Jadi kalau Bapak ingin liqo dengan Allah, inilah perintah Allah pada Nabi Musa. Bunuhlah dirimu. Hati-hati, bukan bunuh dirimu itu bukan membunuh diri. Tadi semua. Karena mustahil kalau gelas ini masih penuh dengan Bapak, maka gelas ini selama penuh bisa diisi enggak? Enggak. Maka itulah, kalau kita ingin liqo dengan Allah, syaratnya cuma satu. Kita harus mati. Maka hati-hati. Ada orang yang mati dan dia sudah liqo dengan Allah, itu disebut almarhum. Ya. Bahkan orangnya masih hidup. Orangnya sudah liqo dengan Allah, maka dia disebut orang yang dirahmati oleh Allah. Tapi Bapak bahkan sudah mati, tetap tidak akan ketemu dengan Allah. Karena Bapak matinya bukan almarhum, sebelum almarhum, tapi Bapak al-mal'un, manusia yang dilaknat oleh Allah. Jadi istilah almarhum itu adalah kepada orang-orang yang sudah al-mutu qoblaan tamutu. Kalau di dalam ayat ini adalah tadi aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Dan Allah pun sudah sampaikan, memang untuk berani ke situ, mau al-mutu qabla an tamutu, mematikan hawa nafsunya, melawan dirinya, keluar dari kampung kebodohannya, kampung pikirannya. Karena yang ada di bala otak-otak Bapak itu adalah pikiran yang membuat Bapak takut, yang membuat Bapak khawatir, yang membuat Bapak merasa miskin, yang membuat merasa kaya, yang membuat merasa berilmu. Itu pikiran. Keluarlah dari kampung itu. Maka inilah yang harus, kalau seandainya kita ingin liqo nanti dengan Allah di sana, maka syaratnya adalah harus liqo di sini. Kalau ingin amalan soleh, maka syaratnya adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah tadi, karena Allah itu ahad, berarti kalau begitu, kalau kita tidak al-mutu qabla an tamutu, bisa ketemu enggak? Ya enggak. Karena kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Kan syaratnya begitu. Makanya nafi isbat.
Kamu yang wujud, aku tidak wujud. Ini. Maka dikatakan oleh Allah pun di sini firman, ma fa'aluhu, dan mereka adalah apa namanya? Tidak melakukannya illa qalilun, kecuali sebagian kecil. Minhum, di antara mereka. Tadi ada yang kata walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, dan sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka itu, lakana khairal lahum wa asyadda tasbita. Ada bahasa tasbit, isbat. Itulah yang makom isbatul yakin. Tentulah hal itu lebih baik bagi mereka, lebih menguatkan, isbat, jajem. Setelah Bapak mengidrok segalanya, jajem. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Maka inilah makom yang sedikit. Maka pantas kan dalam Al-Quran, orang yang sabikun itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dari semua. Ya. Tapi kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh, karena Allah akan melihat kesungguhan. Urusan bagaimana sampainya itu urusan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah berjuang, kemudian kita katakan, terserah Allah, itu namanya toma, bukan roja. Roja itu adalah sebuah proses yang mana kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar ilmunya. Setelah itu, tawakkaltu ala Allah. Inilah yang harus Bapak pahami. Jadi Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa ini adalah kepada Nabi Musa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu, awihruju min diyarikum. Tadi semua. Tapi ada dua cara yang kedua adalah tadi. Jadi pertama adalah likok dulu. Tadi. Kemudian kenal kepada Allah, menyaksikan, musyahadah, liqa, terus kan kenal, terus mahabbah. Nah, atau Bapak bisa datang dari pintu mahabbah, tapi ini lebih sulit dibandingkan al-mutu qabla an tamutu tadi. Dari pintu mahabbah, karena kata baginda Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Ketika hambaku dia mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Bunuh itu bukan berarti dibunuh, tetapi Allah tutuplah a'yan kharajiyah kita. Allah fokuskan kita, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah. Cuma itu kebanyakan sebetulnya kepada mereka makom-makom anbiya. Itu yang disebutkan dengan kalau baginda Nabi itu dimaksum. Itu ya. Jadi kekhususan yang Allah berikan, sebagaimana Allah berikan kepada baginda Nabi, pada semua para nabi, adalah mereka adalah dengan adanya maksum, adalah sebagaimana baginda Nabi. Bukan baginda Nabi tidak punya nafsu, tapi nafsunya dibikin tunduk oleh Allah. Ya, tapi kalau kita bagaimana untuk mengolah hawa nafsu itu adalah dengan melawan diri kita sendiri. Maka itulah konsepnya kepada kita. Siapa yang kenal Tuhan harus kenal aku. Siapa yang kenal aku kenal Allah. Siapa yang kenal Allah kenal Muhammad. Siapa kenal Muhammad kenal Ad. Siapa kenal Adam kenal Siapa kenal insan kenal diri. Itulah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini semua. Wa man arofa rabbahu fasada jasa. Siapa sudah kenal pada Tuhannya, maka hancurlah jasadnya. Itu hanya pada saat Bapak sudah hancurlah jasad tadi, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Tadi semua. Allah itu hanya akan tajalli
pada saat kamu merasa tidak ada. Itulah kenapa ulama tasawuf membagi tubuh kita dohir dan batin. A'yan kharijiyah ini adalah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, bahkan la maujudun bihaqqi ilallah. Ini jadi kita harus matikan. Kalau bahasa Syekh Muhyi dalam kitab Jami'ul Mughni adalah dari ibadah leburkan kepada ubudiyah, leburkan kepada kepada ubudah atau abudah tadi semua. Ya. Ternyata gerak sholat badanku ini digerakkan oleh hatiku. Maka jangan lagi kita merasa bahwa kita yang sholat, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang sodako, kita yang umroh, kita yang haji, kita yang melakukan kebaikan. Lihatlah itu semuanya datang perintah dari hati. Sementara hati datangnya perintah dari ruh. Dan ruh itu semuanya, karena ruh itu adalah hakikat Muhammad. Hakikat Nur Muhammad. Maka sesungguhnya ruh itu adalah sifat. Dan sifat itu semuanya adalah af'al jad semuanya. Berarti sesungguhnya apapun yang dikerjakan oleh badan kita ini, maka biasakan kita latih dalam sholat. Ikhlaslah. Kemarin Abah kirim di grup Majlis Dzikir, kata Gus Baha, ikhlas itu sederhana. Pada saat kita sudah tidak pernah melakukan lagi apa-apa, semuanya yang melakukan Allah. Bahkan nanti maaf, termasuk kalau Bapak bisa merasakan, maaf, cebok aja Bapak bisa nangis. Karena Bapak tahu nggak, dicebokin siapa. Pakai baju pun Bapak bisa nangis. Makan pun Bapak bisa nangis. Semua. Betapa nyata Allah dekatnya dengan kita. Tadi semua. Ya. Inilah nanti akan mulai kita. Awal dengan makom rasa. Adalah makom muqarabah, itu adalah Bapak merasa dilihat. Tadi. Fa'illam takun taro fa'innaku yaro. Bapak selalu merasa dilihat. Tadi merasa. Nanti barulah tadi. Bapak anta budallahu ka'annaka tara. Maka Bapak sudah akan mampu melihat ternyata yang menggerakkan tubuh ini adalah hati. Yang menggerakkan hati ini adalah ruh. Yang menggerakkan ruh ini adalah Allah. Maka nanti termasuk dzikir dan sholat. Maka yang dimaksudkan adalah aqimis sholat lidzikri. Ingatlah sholat untuk ingat. Dan ingat itu adalah syaratnya harus kenal. Kenal itu syaratnya harus liko. Liko itu syaratnya harus mati. Maka itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan di dalam beberapa hadis dikatakan adalah innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, atau al-mutu qoblaan tamu. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memandang Rabbmu kecuali kamu sudah mati. Banyak orang yang di makom syariat ya kata nanti akan melihat Allah di akhirat. Nanti akan bertemu Allah di akhirat. Dia lupa. Padahal kalau tidak bertemu di dunia ini, tidak liko dengan Allah di dunia ini, tidak akan ketemu Allah di akhirat. Karena kata Allah, wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Wa adallu sabil, bahkan lebih sesat lagi nanti dari semua. Padahal maksudnya melihat Allah di akhirat itu bukan di akhirat yang pemahamannya salah. Karena akhirat itu adalah di sini. Sekarang ini. Kalau Bapak bisa ke alam akhirat sekarang ini, berarti sekarang juga Bapak bisa bertemu dengan Allah. Bisa melihat wajah. Bahkan sebenarnya kalau lihat dari isyarah, dari doa iftitah saja, itu menunjukkan sholat itu hanya kepada orang ma'rifat. Maka lihat dalam doa iftitah, ini wajah tu wajhiyalil ladi fataros samawati wal ardh. Bahkan di bawahnya doa iftitah itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim. Berarti
Kalau sudah katakan sebelum iftitah, maka dikatakan iftitah, kunci pembuka. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya inilah awal berserah diri, penyerahan diriku. Aku tidak ada, yang ada aku mati, yang hidup hanya Allah. Tadi aku buta, yang melihat Allah. Aku tuli, yang mendengar Allah. Aku bodoh, yang punya pengetahuan Allah. Aku lemah, yang kuat Allah. Kalau Bapak ingin ilmu Allah, maka biasakan, kosongkan. Karena kalau ingin mendapatkan gelas ada yang ngisi, syaratnya dikosong. Itulah kenapa dengan zikir la ilaha illallah itu adalah tujuannya adalah untuk tahalli yang nanti pada saat sudah kosong gelasnya itu adalah maka akan diisi dengan tajallilah tahallaku bi ahlakillah. Maka disitulah sabarnya Allah, syukurnya Allah, ilmunya Allah, semuanya ada saburnya Allah yang akan tajalli pada tubuh kita tadi semua ya. Jadi inilah konsep kepada kita. Kita wajib bertemu Allah di dunia, tapi adalah syaratnya untuk bertemu Allah di dunia Bapak harus mati sebagaimana perintah Allah tadi adalah aniktulu anfusakum awihruju min diyarikum. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu, keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan kita manusia. Dari semua. Walaupun memang Allah pun mengatakan illa qalilun, adalah hanya sedikit mereka yang mau melakukan itu. Ya. Bagaimana kalau kita tidak mau? Wayahna balik deui ngupiak di dia. Tadi semua. Ya. Inilah manusia akan terus berputar. Inilah kenapa nanti manusia itu dalam perjalanannya akan ketemu dengan Babus Salam, Darus Salam. Tadi kemudian akan masuk kepada Jannatul Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa nanti. Untuk sampai yaitu nanti kepada apa namanya Sidrah Al-Muntaha tadi semua ya. Inilah apa namanya perjalanan-perjalanan ruhani yang bisa disaksikan ya. Inilah yang Abah tidak bisa ya. Nah, makanya dijelaskan oleh baginda Nabi, mati itu dibagi dua. Ada mati hissi, ada mati syirri. Kalau mati syirri itu, mati hissi itu mati yang umum, keluarnya ruh dari jasad. Tapi mati syirri itu adalah mati di dalam hidup tadi semua. Kenapa harus mati dalam hidup? Karena kalau sudah mati hissi, telat. Justru kalau kita ingin bertemu dengan Allah, biarkan Allah membawa kita kepada Allah. Syaratnya itu adalah harus mati sirri. Al-mutu qoblaan tamutu tadi. Nanti setelah Bapak matikan dikatakan oleh baginda Nabi, innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu akan memandang Rabbmu iyana, terang, nyata, jelas. Allahu nur, nur itu terang, terang itu jelas, jelas itu nyata itu wujud. Tuh. Cocok dengan dalil baginda innakum satarawna rabbakum iyana. Dalam hadis lain dari Imam apa namanya Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Dikatakan, kenapa? Hah? Boleh. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Iya. Bahkan maaf, Allah itu terang, lebih terang dari cahaya matahari tadi. Mana yang lebih terang, kolong apa meja? Nyataan mana, kolong apa meja? Meja. Kalau Bapak sudah terlatih nanti, kalau kolong itu adalah hanya akibat daripada adanya
Berarti kalau terangnya matahari siang, bisakah dia menutupi terangnya Allah? Mustahil. Mustahil. Bisakah pohon ini menghalangi terangnya Allah? Mustahil. Allah lebih wujud dalam segala perkara. Tapi kenapa kebanyakan dari kita ke manusia, ya, abang ngalamin lah sekian belas tahun, puluh tahun, ingin mengenal Allah, jungkir balik, tapi tetap yang nampak hanya makhluknya semua. Nah inilah yang harus Bapak perhatikan, ya, dilatih. Dan dalil-dalil baginda Nabi itu tentang akhirat, melihat Allah di akhirat, berjumpa dengan Allah di akhirat, kemudian nanti melihat Allah itu terang sebagaimana terangnya bulan, semua nggak salah, hadis itu nggak salah. Tapi pahami ya, inilah yang harus dikenali oleh kita. Jadi Allah itu dalam segala perkara, Pak. Allah itu batin, tapi kalau seandainya anggaplah yang dohir luar, yang batin dalam. Tapi Allah itu disebut batin tapi tidak di dalam. Disebut dohir tapi tidak di luar. Ini pemahaman tauhid, hati-hati. Jangan menempatkan Allah pada satu jihad atau satu tempat. Inilah pengertian Allah itu adalah Allahu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Itulah makna Allah al-muhit tadi semua. Allah al-muhit yang meliputi semuanya hanya Allah. Yang meliputi semuanya hanya Allah. Tapi Allah tidak di luar. Tapi Allah juga bukan di dalam. Tadi semua. Karena Allah adalah meliputi semuanya, ya. Nah, ini yang harus Bapak pahami, ya. Makanya Abah akan tulis mungkin di sini supaya lebih jelas tadi semua. Satu ayat yang tadi yang Abah bacakan, karena inilah kuncinya ayat bertemu dengan Allah. Ya. Ayat yang biar Bapak nanti cara memandang kepada Allah, mana bagian dohir, dibagi 4, semuanya di bagian 4. Ya. Paman kana yarju liko aro, paman kana yarju, ini pakai alif, yarju liko arob bihi. Makanya ini kepada orang yang punya harap tadi semua, ini kita harus pertama liko. Pal yakmal amalan solihah. Pal yakmal amalan kacamata tadi kan. Amalan ini mati ya. Amalan solihah. Ini amalan solihah. Maka syaratnya wala yusyrik bi ibadati. Bi ibadati rabbihi ahada. Makanya di sini dibagi 2. Fal yakmal amalan solihah adalah satu urusan. Tapi wala yusyrik ini yang lebih utama dari semua. Karena disinilah nanti akan dibagi oleh kita. Maka amalan itu adalah selalu ada 4 bagian. Ada bagian jasad,
ada bagian hati, ada bagian ruh, ada bagian sir dari semua. Maka inilah yang disebut dengan syariat. Ilmunya fikih. Hati adalah torikot. Dikirnya ini adalah la ilaha. Makanya tadi dikir la ilaha illallah itu tidak bisa ditinggalkan. Adalah dikir untuk lapis luar. Dikir lapis luar adalah kata baginda Nabi, apa namanya? Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi. Berarti dikir yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah tadi semua. Nah, adalah untuk jasad tadi semua. Disebut dikir syariat. Nah, semua ya. Maka kemudian masuk ke dalam thariqat adalah tasawuf di sini. Adalah dikir-dikirnya adalah Allah. Allah. Ini dikirnya hu tadi semua. Kemudian ini dikirnya adalah la sautin, tidak ada suara, dan tidak ada huruf tadi semua. Nah, ini. Berarti ini dikir ma'rifat tadi semua. Berarti jasad, hati, ruh tadi semua. Ruh ini adalah tauhid. Tauhid ini adalah. Nah, bagaimana sekarang dengan 4 makom ini? Dengan 4 makom ini, Pak. Dengan 4 makom ini. Tadi dulu ini. Ya. Dengan makom ini cara kita melihat makhluk dan lihat diri kita sendiri. Dengan jasad, maka pada saat kita melihat diri kita, maaf nih, saya coret dulu ya. Dengan melihat diri kita, maka yang disebut dengan apa namanya hamba itu adalah bi'abdihi itu jasad. Ini adalah hamba. Berarti yang disebutkan jasad adalah pada saat melaksanakan zikir la ilaha illallah adalah sebagai seorang hamba untuk jasadnya. Adalah dengan zikir syariat, sholatnya sholat syariat, zikirnya la ilaha illallah tadi semua. Nah sekarang pindah amalia, zikirnya la ilaha illallah, tetapi disebutkan dengan hati sama. Dengan menyebutkan la ilaha illallah itu sekarang sudah berubah katanya menjadi Allah. Itu adalah dikira hati. Maka berarti sekarang kita ini bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai adalah cermin Allah. Cermin Allah atau bayangan Allah. Bayangan. Maka masuk ke dalam pikir tadi hu. Kan makanya kita suka dikir Allahu kan. Itu sebetulnya adalah dikir sudah masuk ke dalam adalah dikir apa namanya tauhid, mengesahkan Allahu dia atau saya aku tadi semua. Maka ini berarti yang disebut dengan wujudullah. Wujudullah. Tapi sir ini adalah maka sekarang sudah tidak ada suara, tidak huruf karena dia memang sudah Allah. Nah ini. Jadi kalau Bapak melihat Abah, cangkangnya ini adalah hamba. Tapi begitu melihat hatinya adalah cermin Allah. Begitu melihat ruhnya adalah wujudul. Karena Muhammad lah wujudul. Kan tadi kata Allah, namaku Allah, rupaku wujudku Muhammad, rupaku Adam, rahasiaku insan. Nah, bagaimana cara Bapak melihat makhluk? Yang Bapak lihat di luar diri kita ini disebut, yang luarnya kalau diri kita disebut hamba. Maka pada saat Bapak melihat semua makhluk ini disebut makhluk. Tapi pada saat sudah masuk lihat ke dalam lagi juga sama. Semua makhluk ini adalah cermin untuk cermin Allah. Bayangan Allah. Wujudnya dia itu karena adanya wujudnya Allah. Sebagaimana kepalan tangan pada kaca. Adanya ini karena adanya
ini. Adanya meja, adanya kolong karena adanya meja. Maka seluruh isi alam ini yang nampak ini, alam syahadah ini disebut cermin Allah. Tadi semua. Tapi begitu masuk ke dalam diri mereka juga, ke dalam, maka sesungguhnya ke dalamnya dia itu juga bukan ini yang kelihatan dan bukan cermin, tetapi adalah hakikatnya adalah semuanya adalah wujudullah semuanya. Makanya tadi seluruh isi alam ini adalah merupakan nur. Nur itulah yang maujud kepada makanya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya. Cahaya di situ adalah nurus samawati wal ardh. Allah lah yang nampak dohir tadi segalanya. Tapi kalau dilihat secara ma'rifat, maka seluruh isi alam ini apa? Allah. Paham? Itu dia katakan la maujuda illallah. Kalau ini la ilaha illallah, la ma'buda illallah, hamba. La ilaha illallah, la maksuda illallah, adalah bayangan Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, adalah wujudullah. La ilaha illallah, la maujuda. Berarti kalau sudah dari pandangan makrifat, melihat segala makhluk ini hanya melihat Allah. Tadi semua melihat semuanya adalah hanya melihat Allah. Pahami tadi semua. Jadi kalau lihat luarnya makhluk, melihat dalamnya cermin, melihat lagi dalamnya wujudul, melihat lagi ke dalamnya lagi adalah melihat. Jadi tergantung Bapak melihat secara syariat, maka melihat orang syariat pohon itu salah menurut pandangan orang syariat. Tapi kalau pandangan orang tarekat lihat pohon bukan cermin Allah. Kalau orang tauhid mengatakan adalah wujudnya Allah. Karena inilah Nur Muhammad semuanya. Tapi begitu secara al-ma'rifat, kemanapun kau hadapkan, painama tuwallu wujuhakum, painama tuwallu fasama wajhullah, semuanya la maujuda illallah. Itu cara memandang kita dalam tadi semua. Dalam termasuk nanti kita dalam melakukan dzikir tadi, dalam melakukan sholat, dalam melakukan dzikir tadi adalah bagaimana cara memandang Allah adalah pada diri, bagaimana cara memandang Allah pada makhluk tadi semua. Maka kalau Bapak sudah mampu melihat Allah, apakah secara syariat melihat makhluknya atau melihat hambanya? Pada saat gerak badan ini aku sebagai hamba. Kalau sebagai hamba berarti turutlah diri kita sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Maka hilangkanlah keberadaan diri tadi itu adalah tadi semua. Ya. Karena dengan menghilangkan ketidakberdayaan kita semua, kita merasa tidak berdaya. Yang berdaya hanya Allah tadi semua. Ya. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar tadi semua. Kita cabut dari diri kita pelan-pelan. Berarti pada saat Bapak ingin meleburkan diri, ya, pada saat Bapak ingin meleburkan diri tadi semua. Bagaimana cara mematikan diri itu adalah pertama adalah lihatlah af'al pada tubuh, sesungguhnya ini digerakkan oleh hati. Berarti sekarang yang menjadikan penggerak daripada tubuh ini adalah hilanglah pekerjaan tubuh ini. Berarti sekarang semuanya perbuatan hati dari semua. Nah, Bapak sadari ternyata ini kalau sudah tadi perbuatan tubuh disebut adalah syariat, maka sekarang kalau sudah perbuatan hati berarti toriko. Nah, yakini oleh Bapak ternyata hati pun bisa bergerak, bisa berbuat sehingga memerintahkan kepada tubuh karena perbuatan ruh. Nah, pindahkan sekarang. Berarti sekarang yang wujud itu adalah ruh dari semua. Setelah Bapak tahu ternyata berarti kalau sudah di sini Bapak sudah makom tauhid, dikirnya sudah hanya dia tadi semua. Ini adalah ruh, berarti yang melakukan adalah Nur Muhammad. Kemudian ternyata Nur Muhammad pun makhluk karena dia pun digerakkan adalah oleh siapa? Oleh Allah. Maka sekarang berarti
Leburlah, hilang semua. Berarti sekarang yang berbuat, yang bertindak adalah Allah. Maka berarti sholat Bapak, sholat siapa? Saum Bapak, saum siapa? Dia. Bapak melihat siapa? Bapak mendengar siapa? Bapak bicara siapa? Semua. Nah, kalau nanti sudah sampai pada makom Bapak, merasakan kebersamaan, wahwa ma'akum aina kuntum, kebersamaan. Kata dan innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Maka kata Allah, aku akan bunuh kamu. Sekarang penglihatan kamu adalah penglihatanku. Nah, maka disitulah Bapak mampu melihat dia, mampu melihat rahasia dia, mampu dibuka semuanya. Karena penglihatannya adalah penglihatan Allah. Maka pendengarannya adalah pendengaran Allah. Maka semua geraknya adalah gerak la tataharraku zarratun illa biidznillah. Dan semua. Nah, sebaliknya kalau seandainya Bapak melakukan ketaatan tadi, maaf ya. Tapi ketaatan itu datang adalah dari tubuh ayat paraziah, dari jasad ini, ya. Apapun yang dilakukannya, Bapak yang merasakan. Katakanlah namanya Udin, yang sholat Udin, yang puasa Udin, yang sodako Udin, yang bernama ilmu. Maka seluruh yang dilakukannya amal salah. Karena pasti tubuh ini yang menggerakkannya adalah nafsu. Ayolah, sementara nafsu itu adalah berseberangan dengan sifat Allah. Nafsu itulah kenyataan jasad. Maka kamu yang ada nafsu, aku tidak ada. Jadi kalaupun nafsu ini hantam melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, pertama yang timbul pada dia merasa beramal. Yang kedua akan merasa soleh. Ketiga udah mulai dia mengatur Allah kurang ajar. Keempat, dia menghina orang yang tidak beribadah. Keenam, dia akan melihat salah dan benar. Inilah kebodohan nanti ujung-ujungnya. Makanya orang-orang yang ibadahnya dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah kosong, zon, tadi semua. Maka disinilah dalam hikam kata al-amalu suwarun qa'imatun. Amal itu adalah kerangka yang tegak. Wa arwahnya itu, ruhnya amal itu hanya benar adalah syiril ikhlas, adalah timbulnya ikhlas. Ikhlas itu setelah tidak ada lagi perbuatan a'yan khorajiah ini. Tadi berarti hilangkan perbuatan jasad, pindah ke hati, hati pindah ke ruh, ruh pindah ke. Lihatlah segala kebaikan yang kita lakukan ini adalah merupakan af'al Allah. Haruskah kita minta pahala pada Allah? Tidak. Haruskah kita minta surga pada Allah? Tidak. Tapi ingat janji Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang demikian itu Allah akan kasih surga. Tadi semua. Orang yang ikhlas melakukan amal untuk Allah itu karena dia menjadi hamba Allah. Tadi semua. Kata dia, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu ana wadiyatu, akulah penggantinya, kata Allah. Jadi pahami ya, tadi dalam melaksanakan ketaatan itu adalah, apalagi kalau seandainya kita melaksanakan sholat dengan tujuannya untuk kurang ajar pada Allah, menjajah Allah, menuntut Allah dan lain sebagainya. Itulah yang beramal dengan sia-sia tadi semua. Ya. Jadi beberapa hal yang mungkin malam hari ini Abah bisa sampaikan, tapi pada dasarnya adalah rasakan 4 bagian dari tubuh kita ini semua, ya. Bahwa kuncinya adalah di mana? Di hati. Inilah hati. Karena yang tumbuh pada jasad ini adalah datang dari hati. Hati busuk, maka perintah ke jasad busuk. Nah, semata hari ini Bapak termasuk makhluk pikiran. Bapak pusing urusan hutang, urusan ini, urusan itu, urusan anak, urusan istri, urusan usaha. Karena Bapak itu sebetulnya belum beres urusan hati.
belum beres tadi semua. Bahkan sebaliknya pikiranlah yang mengotori hati tadi semua. Semua ditarik ke sini tadi semua. Padahal ini adalah merupakan istana Allah. Kalau Bapak sudah ngerti dari surat Atin, Watin, buah tin. Buah tin itu adalah warnanya seperti apa? Yang udah matang warnanya seperti apa? Jantung. Ingat, hati ini bagi dua. Ada hati kasar, ada hati halus. Hati kasar itu jantung. Watin. Dan demi buah tin. Buah tin itu sebetulnya ada juga yang mengartikan seorang mufassirin adalah jantung. Di dalam buah tin ada wazaitun. Di dalam zaitun, watin itu ada dalam zaitun. Apa itu zaitun? La syarqiyati wala gorbiyah. Tadi apa namanya dikatakan surat itu dikatakan adalah Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Inilah hati kita. Pohon yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Maka watini wazaitun waturisin. Turisin itu apa? Bukit Turisin. Maka dia akan sampai kepada inilah hilangnya pikiran akan berubah menjadi kesadaran. Maka inilah Sidroh Al-Muntaha itu di sini. Sidroh itu sadar, Al-Muntaha adalah tertinggi. Akan ketemu dia. Wazaitun, waturisin. Barulah dia inilah menjadi wahadal. Inilah kota yang damai. Dalam diri manusia itu ada kota Al-Balad, itu adalah ada pada diri kita. La uqsimu bihadal balad. Kita akan damai. Kita akan surga. Kita akan nyaman. Karena dari mari buah tin masuk ke buah zaitun sampai pada penyadaran Bukit Turisin, barulah hadal baladil. Inilah qalbun salim yang sudah menjadikan kota pada diri kita. Kita akan damai dalam hidup dari semua. Telinga kita, kenapa harus sampai kepada Turisin? Tadi, sehingga Allah pun pada seperti Nabi Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Allah tajalli pada gunung. Maka kemudian gunung itu hancur. Pada saat kita sudah bersama Allah, hancurlah segala keraguan. Hancurlah segala ketakutan. Hancurlah segala keraguan-raguan. Semua. Pada saat datang Allah, pada saat datang cahaya, hilanglah segala kegelapan yang membuat Bapak takut, yang membuat Bapak khawatir, yang membuat Bapak resah, yang membuat Bapak ini dan itu. Sesungguhnya adalah kegelapan di dalam relung tadi buah tin tadi semua. Makanya buah tin kayak begini, Lid. Warnanya merah, Lid. Kalau udah matang semua keunguan. Sama kayak jantung gak warnanya? Maka pada saat sampai tembuslah di situ, maka kepada penyadaran yang tertinggi, ternyata pikiran itu tidak ada. Itulah kata lagu Ebit, kabut sengajakah engkau menghalangi pikiranku. Coba, hebat Ebit saya. Abah tiap hari suka lihat lagu Ebit. Masya Allah, ini Ebit, wali Ebit itu. Yang dimaksud kabut itulah pikiran. Kita ini bukan pikiran. Kabut itulah yang menghalangi pikiran. Coba di dalam lagu Menggapai Matahari, lagu Ebit. Apalagi tadi yang Abah bilang tadi harus suci lahir dan dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Termasuk Abah salut dengan lagu kabut tadi semua.
Senajakah engkau menghalangi pikiranku mendung. Kan sebetulnya kesusahan, kebingungan itu mendung, kabut. Sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kayak Bapak melihat fata morgana, wih puncak kayaknya sih gelap ya. Biasanya begitu disamperin, nggak ada. Kalau kita lagi kabut disamperin ada nggak? Nggak ada. Inilah yang harus Bapak pahami. Makanya dalam setiap kehidupan kita jangan dahului dengan kepusingan, ketakutan. Jalan saja. Jalan saja. Ya. Karena kalau selalu dengan begitu, maka Bapak akan menjadi manusia pikiran. Kalau Bapak sudah menjadi manusia pikiran, Bapak itu adalah akan selalu hidup bersama kabut. Kalau hidup bersama kabut, tidak akan ada matahari yang akan tembus ke dalam relung hati kita. Tertutuplah kita semua. Semuanya serba buruk di mata kita. Nah, tapi sebaliknya kalau orang-orang yang sudah paham sampai kepada Bukit Turisit, maka semuanya akan nampak dari semua. Tidak ada lagi keraguan. Ya. Karena bahkan tidak ada baik dan buruk, tidak ada salah dan benar. Semuanya adalah baik. Makanya pandangan bagi kayak Abah sendiri kayak gitu, udah nggak ada yang buruk di dunia. Yahudi, Nasrani, semua anjing, babi, bangong, semuanya adalah saya. Kenapa? Karena aku sudah tidak melihat lagi yang bagian luar. Semua. Kayak tadi, masa aku tertipu dengan kolok? Dan aku lihat meja. Coba rubah pandangan itu. Kemudian yang kedua, kalau ingin keluar dari kesulitan-kesulitan itu, tadi jangan pernah menghindar dari kesulitan. Tadi, justru hadapi kesulitan. Nah, kalau ingin cepat menghilangkan kesulitan kita, bereskan kesulitan orang. Coba. Hidup ini tentang melepaskan energi negatif pada diri kita. Kalau kita riget dengan kesulitan kita, bantulah orang yang sedang sulit. Tadi semua. Inilah sebetulnya konsep agama. Kalau tadi, makanya tadi orang-orang yang sudah sampai kepada ilmunya, sampai kepada baladil amin tadi semua, maka dia akan memiliki kota al-balad di dalam tubuhnya. Kota yang indah, penuh terang. Walaupun bagaimanapun kita sudah di surga sebelum surga, yang Bapak tidak bisa pahami. Yang kemarin Abah cerita sama siapa ya, kata Abah, bahkan kendaraannya pun sudah di atas semua, terbang semua. Kemarin sama siapa? Jamal sama siapa ya? Ya Jamal ya. Ada kota yang tidak pernah bisa kalian bayangkan, masih di sini sama, di mana bangunan-bangunannya megah, indah dari semua. Tapi sebetulnya itu cerminan hati sebetulnya. Kita akan ada di situ kalau kita bisa masuk ke dalam tadi. Dari buah tin, buah zaitun, buah turisit, baru sampai baladil amin. Kalau tidak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaupun kita diciptakan dengan ciptaan yang baik, tetap summa radadnahu asfala, akan kena aspal. Aspal itu apa? Summa radadnahu, kemudian diturun aspal. Tincang, dilayak, makom taren, summa radadnahu asfala safilin. Sebaliknya, orang yang mampu menembus ini akan sampai pada baladil amin. Kalau tidak, dia akan berada pada asfala safilin. Silahkan, kata Allah, pilihannya ada pada dirimu. Mau masuk menjadi golongan pemenang dari semua, silakan. Tapi kalau tidak, berarti aspal. Aspal itu sudah dikurangi dari apa? Dari premik, dari premium, dari pertalite. Maka aspal itu ampas. Daek jadi jalan ampas. Taeta. Ulah daek. Ya. Ini. Ai hayang kaluhur. Ai kakalakuan kakaya pekan. Kakarek aya masalah leutik. Geus badag. Taeta. Ya, ini jadi mudah-mudahan semoga Allah berikan bimbingan pada kita semua.
Tapi kalau seandainya Bapak tuh bisa kesorangan, jaga bahagia tadi sing nyaan. Nanti yakin ka guru nah, sing nyaan tadi. Bahwa kita udahlah saya mah arek ngilu we gitu kan tadi. Nah itu ulah ngilu hente bisa hente. Tadi sih. Ya. Itu saja barangkali yang kita aji malam hari ini ya, sebetulnya intinya adalah tidak mungkin kita bisa bertemu Allah di akhirat kecuali ketemu Allah di dunia, dan tidak mungkin ketemu Allah di dunia ini kecuali kita mati. Karena perintah Allah begitu tadi semua. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Dan demikian pula yang disampaikan hadis baginda Nabi, al-mautu qablaan tamutu. Kita harus mati di dalam hidup. Itulah kenapa awal thariqah itu dengan talqin, dan kenapa orang syariat kalau orang lagi sakaratul maut juga talqin. Sebetulnya mereka juga udah nepi pemahaman dengan jauh kene kan gitu tadi semua. Ya. Enggak apa-apa. Jangan nyalahkan siapapun kita. Karena semua orang itu berpro. Kalau paehna SD ya udah deui, kan masuk deui ke SD. Terserah mau beres iraha. Jadi kalau nggak belum paham ya tadi mau beresin sekarang tadi. Cuma kalau saran Abah tadi, karena mumpung ada pembimbing, kejarlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau cuma mati datang ke sini lagi dengan tidak ada pembimbing lagi ya repot tadi semua. Ya. Karena itulah kenapa di dalam setiap amal termasuk haji yakinlah itulah haji terakhir yang saya lakukan. Ya bukan pan orang kadang-kadang jelema hajian kayak berangkat deui eta. Tapi giliran paeh teu nyahoeun gawe cenah udang deui ieu ka dieu teu ngartieun eta teh. Tapi paeh mah sakali, ajak paeh sakali, ajak bener mung. Nya ting hayang naon. Tadi semua. Padahal dalam pemahaman Abah justru itulah karena Allah tuh kasihan. Hai mana terserah mana. Di SD wae di dunia aya ngalarang teu di SD. Teu ke SMP eureun di SMP menang teu? Menang. Tapi meureun wayahna teu bisa gawe. Di dunia geus kitu. Tadi semua. Ya dari SD naik ke SMP, silahkan, enggak silahkan, mau mondok, silahkan, enggak, terserah kamu, pilihan hidup kamu. Inilah maka oleh kita sempurnakan ikhtiar. Maka mumpung sekarang kita sudah berada di dalam perjalanan dan kita sudah punya guru pembimbing, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi semua, ya. Karena pada saat tidak ada lagi guru pembimbing, tadi semua kembali lagi ke sini, kita semua jalan jadi orang awam, ya. Lihat dalam Sirul Asrar, banyak orang yang di sini yang matinya sebagai ulama, bangkit sebagai orang bodoh. Orang itu bingung, gimana mengartikannya? Padahal bagi Abah ya udah ngerti, orang lihat semuanya. Banyak orang kata Nabi nanti itu banyak yang matinya bodoh, nah kas bapak-bapak bodoh misalnya. Tapi belajar ilmu ma'rifat, dibangkitkan dalam keadaan nah itu. Betul, ngerti. Oh jadi ulama geledegan jago 12 pan tapi teu wau jeung Allah wayahna kadang-kadang jelema bodoh. Tah. Paeh ngarti ilmu, hudang deui leungit ilmu. Tapi anu paeh teu boga ilmu, hudang ma'rifat ka Allah. Nah itu. Jadi nggak ada ruginya. Nah kemudian yang ketiganya dalam belajar ilmu ma'rifat jangan ada masalah makom. Nggak ada masalah makom. Makom apa? Orang perintahnya juga apa kata Allah, makomu Ibrahim. Kita semua harus sampai kepada makomnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Sampai isbatul yakin. Itu bahasa-bahasa yang menyesatkan sekian ratus tahun gitu. Jangan belajar itu bukan makom kamu. Enak saja. Tapi kata dia, nanti kita mati nggak kembali lagi. Lah terus kalau kumaha tuh? Ai sekolah ulah diteruskan cek maneh lain makom. Ai paeh sekali. Nah, on pan kos gitu. Ngarti henteu, ai urang udah ngarti pan jadi guys. Bari cek apa? Hai guys, mana SD ge tadi SD deui. Hai guys SMP, guys SMP. Makanya nanti kenapa Bapak-bapak sekarang belajar ilmu ini? Karena dulu sudah belajar ilmu ini sebelumnya. Semua, ya. Pokoknya mah can rojiun lah, pokoknya mah tadi. Maka dikatakan surga itu khaliduna fiha, neraka itu fiha susah balik deui ka dieu. Susah balik deui ka dieu. Terus tadi
Can rojiun mah cek Allah. Da sia sorangan nu milik neraka. Aya dalam susah. Tapi senang, tapi can rojiun. Datang ka dia senang deui. Datang ka dia. Tadi saya ngobrol sama siapa? Sama Jamal ya malam ya. Jamal tadi. Gimana orang yang sudah marifat? Tadi. Karena dia tidak akan lagi kematian, kesininya lagi itu adalah mendapatkan kemuliaan. Makanya dari bahasa surga itu setiap hari bertambah keindahan. Lahir lagi dalam keadaan lebih mulia. Lahir lagi dalam keadaan lebih mulia. Lebih mulia, lebih tinggi derajat, lebih tinggi derajat. Tidak akan ketemu mati, tidak akan turun lagi. Dia akan terus jalan menuju Allah. Itulah surga. Maka ada Darussalam, ada Babussalam, mengerti gente, Adnan, tadi semua, Ma'wa, Firdaus, tadi semua. Tadi diawali dengan mulai Babussalam, pintu keselamatan dulu. Baru masuk ke Darussalam, tadi semua. Nanti ada pintu. Dan itulah ya, insya Allah nanti pada saat titik tertentu, itulah disebut Sidrah Al-Muntaha, tadi semua. Di situ akan menyaksikan diri sendiri, melihat diri sendiri, tadi semua. Jadi apa yang pada baginda Nabi berlaku pada umatnya semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi maaf ini karena suaranya lagi habis. Tadi semua tadi belajar pagi-pagi lagi diajar lagu dangdut. Adik, karena Abah udah rambut dimerahin. Mau siap-siap jadi penyanyi. Dia arek make tato di dia tau. Gambar tengkorak. Nah, kudu make gaya bagan, make gamis, make peci tadi nipu jelema. Mending cek batu nu burung kan bae nu burung. Disebut nu burung kuno edan. Apa kana mah kayak ngeuna sorangan kayak ade makanya tong aneh kalau berjalan itu tadi semua lagi datang kayak gini aneh-aneh gitu kan tadi semua jadi apa kayak nggak tahu jadi dia gitu gambar tengkorak kali dia aja gitu gambar dia gambar awewe ya ampun ya mudah sehat semua sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus.